Dan tugasnya juga seru, butuh effort yang luar biasa, sampai revisi berkali-kali, pusing, sampai kayak Anjir apa ya? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Arga Wijaya dari penjurusan Jurnalistik Angkatan 2019. Oke, halo semuanya, nama aku Finan Askan Nuzila Hilyah, biasa dipanggil Finan, dari penjurusan Jurnalistik Angkatan 2019. Kenalin semuanya, aku Rizky Dwi Pangestu atau biasa dipanggil Iki. Aku dari Angkatan 2019, jurusan konsentrasi Humas di Ilmu Komunikasi. Halo, nama aku Novi, aku dari Angkatan 2018, konsentrasi Humas. Hi everybody, aku Ashila Nur Azhar dari Angkatan 2019, penjurusan Broadcasting atau penyiaran. Jadi penyiaran 19. Yeay! Halo teman-teman, kenalin nama aku Tria Ramadanti, biasa dipanggil Tria. Aku dari Ilmu Komunikasi, konsentrasi Broadcasting Angkatan 2018. Pastinya kita bakalan mempelajari dari mulai praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Semuanya bakal dari dasar dulu gitu. Karena aku berarti baru mau 2 semester kan ya. Berarti baru kayak masih yang basic-basicnya kayak editing audio, video, terus ada penulisan naskah, terus sekarang tuh lagi ada teknik vokal, manajemen apa? Ya manajemen produksi, ya itu. Masih yang kayak basic-basicnya, tapi kalau semester sekarang udah mulai kayak lebih masuk lagi gitu. Apa ya Mas? Masuk mempelajari dunia penyiaran gitu. Yang dipelajarin sih banyak ya, mulai dari manajemen krisis, manajemen isu, terus juga kita belajar tentang membuat artikel kayak SEO, Engine Automation. Kita membuat artikel SEO dan juga banyak lagi kita nyusun event management, juga ada tentang desain, ada editing video juga, dan banyak sih intinya berkaitan dengan kehumasan untuk memperbaiki citra dan reputasi sebuah instansi, perusahaan atau government. Kita kayak diajarin bagaimana cara buat strategi komunikasi yang baik gimana, terus belajar media relation, gimana sih cara ngejalin hubungan yang baik dengan media. Kita juga belajar humas pemasaran sih. Kalau misalnya marketing kan fokusnya ke penjualan. Kalau misalnya humas berarti kayak fokus kayak ngasih brand awareness lah. Terus juga kita selain bikin program, kita juga kayak diajarin cara ngevaluasi kayak nge-audit lah. Yang gue pelajari di penjurusan jurnalistik, yang pertama bagaimana cara menulis artikel berita, yang kedua bagaimana cara mengedit video, dan yang ketiga bagaimana cara untuk meliput sebuah kegiatan. Udah pasti kita belajar nulis artikel, terus belajar ngedit, belajar jadi news anchor, belajar motret suatu berita, bukan suatu kejadian maksudnya, dengan baik itu gimana gitu sih. Yang menarik dan seru udah pasti jalan-jalan. Karena kalau kita mau cari berita, kita harus jalan-jalan dulu nih, cari tempatnya gitu, terutama kalau beritanya feature. Jalan-jalan, karena tugasnya kebanyakan harus meliput ke lapangan. Nah itu seru banget bagi gue karena bisa bertemu dengan orang-orang baru, terus mewawancarai mereka gitu. Kompak lah ya anak BC. Kompak kan anak BC. Kompak banget, gila. Asik banget karena kan kita banyak itunya tuh lebih kayak teamwork kali ya. Jadinya kita gak mau ya emang harus kompak kan nanti kita banyak tugasnya itu tugas-tugas kelompok. Nah, kayak gitu. Yang menarik, semuanya menarik. Jadi menariknya ini kalau menurut aku benar-benar sesuai sama interestnya kita gitu. Kita suka sama dunia penyiaran, pasti semuanya itu bakal menarik buat kita gitu. Apalagi pada saat prakteknya gitu. Karena kalau misalnya ngomongin dunia penyiaran, kayaknya kita nggak bakal lepas dari praktek gitu ya. Praktek-praktek di studio kayak gitu, dan itu hal yang benar-benar menarik ketika kita bisa belajar ada apa aja sih di belakang kamera gitu, ada apa aja sih di depan kamera, kita harus gimana sih interaksi antara teman-teman yang di belakang kamera dengan teman-teman yang di depan kamera, kayak gitu.
Yang menarik sih lebih kepada rasa penasaran ya. Kadang dosen-dosen di Humas itu suka ngasih pembelajaran project based learning gitu, dimana kita teh nantinya itu bakal langsung dikasih project yang emang bakal ada juga di perusahaan itu gitu, kayak misalkan di pemerintahan. Ada juga salah satu dosen kita yang merupakan staf ahli di kementerian gitu ya. Terus juga ada dosen kita yang emang kerja juga di perusahaan atau instansi di bidang kehumasan. Kita juga tahu gitu cara menangani kehumasan tuh kayak gimana, lebih kepada penasaran-penasaran ke dunia praktik kerjanya sih, yang emang cukup luas gitu. Tadi sih kayak harus berpikir krisis, terus mampu menganalisis, terus kita juga kayak mau nggak mau harus senang sama riset ya, karena kita kan sebelum bikin program atau strategi harus kayak tahu dulu di masyarakat tuh kayak gimana supaya program itu berjalan dengan baik. Kayak misalnya kita nganalisis media habitnya apa, jadi kita pakai media apa nih kira-kira yang efektif. Sebenarnya skill itu bisa dilatih, tapi kalau misalkan kalian bisa minimal nulis, kalian udah bisa lebih gampang ke depannya gitu. Minimal paling nulis, terus juga editing foto dan video itu jadi poin plus juga buat kalian yang emang pengen masuk Humas. Terus juga lebih kepada critical thinking sih. Critical thinking itu sangat diperlukan di di konsentrasi Humas. Sebenarnya kalau mau jadi jurnalis itu nggak ada keahlian khusus gitu ya, karena kita kan di sini belajar dari nol gitu. Yang penting kita bisa nulis, dan itu tuh lama-lama bakal keasah sendiri sih, karena tugas-tugasnya juga seputar itu aja. Kayaknya basicnya editing sih, karena kan emang kita bakal, walaupun tugasnya kelompok, editing juga sendiri-sendiri gitu. Jadi mau gak mau, karena walaupun aku sendiri sebenarnya gak punya basic editing, tapi nanti juga bakal diajarin. Jadi jangan karena ya aku pengen masuk BC tapi aku nggak bisa ngedit. Kalem guys, aku juga dulu gak bisa, tapi karena kita mau belajar jadi bisa. Harus mau kerja tim. Karena untuk konsentrasi penyiaran ini menurut aku kerja project atau program-program yang bakal kita laksanakan, yang bakal kita buat nantinya itu nggak akan terlepas dari kerja sama tim gitu. Jadi basic skill yang benar-benar basic menurut aku untuk masuk dunia penyiaran adalah harus bisa kerja sama tim, harus bisa diandalkan dalam tim, seperti itu. Nggak harus, tapi kalau bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Tapi untuk yang belum bisa, itu nggak apa-apa banget masuk dunia broadcasting, karena nggak semuanya itu tugasnya adalah edit gitu. Karena kita ada yang misalnya di depan kamera, kita butuh teman-teman yang bisa di depan kamera, kita butuh teman-teman yang emang sukanya itu ngambil gambar, kita butuh teman-teman yang emang sukanya itu menulis naskah gitu. Jadi nggak semua tentang editing gitu. Matkul favorit yaitu fotojurnalistik, karena mempelajari bagaimana cara memotret sebuah objek yang memiliki nilai berita. Matkul favorit ya? Ada nggak ya? Jurnalistik multiplatform media. Karena di matkul itu tuh kita belajar semuanya, dari nulis, terus ngambil foto, ngambil video, dan tugasnya juga seru, butuh effort yang luar biasa, sampai revisi berkali-kali, pusing, sampai kayak cukup. Bentar, apa ya? Nggak ada. Jadi apa ya? Mungkin sejauh ini mata kuliah Humas Digital itu di semester 5 kemarin, di mana kita merencanakan dan mengkonsep sebuah strategi komunikasi untuk perusahaan atau instansi atau pemerintahan. Terus juga kita melakukan branding di media sosial gitu. Jadi kita ngebuat semacam strategi komunikasinya gimana nih biar suatu perusahaan atau instansi ini bisa berkembang di media sosial, bisa dapat viewers atau dapat engagement yang lebih gitu dari masyarakat. Paling kemarin sih sama Miss Fadi tuh kayak ada matkul manajemen isu dan manajemen krisis. Rame banget lah, pokoknya pembawaannya seru. Jadi kayak misal kita kayak ngerol jadi pemerintahan apa. Malah kayak waktu UAS tuh kita kayak buat siaran pers gitu ya, kayak beneran gitu ala-ala PR sesungguhnya gitu. Oke, mata kuliah favorit aku ini produksi penyiaran. Kenapa? Karena di situ benar-benar terjun langsung gitu, gimana kita memproduksi sebuah program siaran. Dan itu waktu aku itu pas kebetulan ada project dari profesor. Jadi kita mencoba hal itu secara langsung gitu, dan itu benar-benar bikin kita seenggaknya tahu gitu ya gambaran kasar, walaupun versi kecilnya, gambaran kasar ketika nanti di media akan kerja seperti apa, walaupun versi kecilnya. Oh iya, itu juga nggak cuman televisi gitu ya, tapi radio juga dipelajarin gitu di broadcasting ini. Pokoknya dunia penyiaran. Itu yang bikin
short movie teh. Iya, manajemen produksi ya. Iya, itu manajemen produksi. Aku soalnya suka banget kalau ada tugas yang kayak produksi kayak video-video atau short movie gitu. Kayak enak aja gitu, kan kita teamwork nih bareng-bareng gitu. Seru. Yang audio, penyuntingan audio itu. Kenapa? Karena aku benar-benar buta nada, dan itu tuh susahnya gara-gara kita buta nada, jadinya tuh mau bikin nadanya teh susah, harus kayak lihat dari YouTube kayak ini bagusnya gimana kayak gitu, karena mungkin akunya emang buta nada. Kalau misalnya teman-teman yang emang udah terbiasa mah kayaknya gampang. Tugas paling sulit atau mata kuliah paling sulit mungkin ya menurut aku itu penyiaran digital. Karena untuk mata kuliah ini tuh kayak banyak banget teorinya, terus kayak perkembangannya kita harus pelajarin tanpa kita tahu gitu akan seperti apa nantinya. Karena setahu aku penyiaran digital ini tuh belum dilaksanakan sepenuhnya gitu di Indonesia. Satu hari bikin 2 berita straight news. Sulitnya itu karena ya nggak setiap hari ada berita gitu, apalagi lagi kondisi pandemi gini, nggak bisa terlalu pergi keluar gitu, sampai bingung gitu, kadang lihat ayam aja pengen jadiin berita tapi apa gitu. Tugas yang paling sulit, jadi waktu itu baru awal-awal menjadi mahasiswa jurnalistik, dikasih tugas untuk membuat 2 straight news dalam 1 hari. Itu sulitnya mungkin karena sulitnya karena deadline-nya sebentar, terus juga bahan untuk menjadi objek liputannya sedikit, itu yang sulitnya berpacu dengan deadline. Manajemen isu atau krisis juga hitungnya susah, tapi pembawaannya seru jadi suka. Untuk ngomong-ngomong soal prospek kerja ini di Humas itu sangat banyak dan luas ya. Kita bisa di perusahaan, sekarang perusahaan mana sih yang nggak butuh humas gitu. Terus juga pemerintah, sekarang juga pemerintah mana sih yang nggak ada humasnya gitu. Jadi untuk prospek kerja ini luas banget di perusahaan, di pemerintahan, apalagi di sektor-sektor semacam startup juga sekarang banyak banget butuh kehumasan gitu. Jadi untuk prospek kerja sangat luas banget sih. Jadi kayaknya kalau buat prospek kerja sebenarnya luas, apalagi sekarang kayak eranya digital, humas juga kayak bisa kerja sebagai sosial media spesialis, terus juga kayak konten analis, terus kayak communication strategis, apalagi ya. Banyak lah pokoknya. Banyak sih, kayak bisa di TV-TV yang kayak di kru-kru film, kru-kru TV, terus kalau misalkan jadi digital kreatif juga kayak kamu masuk Rans Entertainment juga bisa, kamu masuk ke BC, ntar kamu belajar editing kayak gitu. Terus apalagi ya, kayak di production house perfilman gitu sih. Prospek kerjanya banyak ya, tapi yang pasti kita bakalan banyak banget di dunia media gitu. Contohnya content creator gitu. Oke, misalnya tapi kan content creator itu luas ya, kayak ini tuh bisa banget diambil sama penjurusan lain, sama konsentrasi lain. Iya, bener banget, tapi ingat di broadcasting itu kita diasah semuanya. Terus kameramen atau scriptwriter juga bisa. Pokoknya yang tentang media, yang tentang dunia penyiaran itu bisa kita masukin sangat luas banget. Untuk di depan layarnya nih, itu bisa banget jadi host, jadi MC. Masuk dunia broadcasting ini lebih diarahkan. Jadi untuk dunia pekerjaan atau prospek kerja itu banyak banget. Udah pasti menjadi seorang wartawan, menjadi reporter, menjadi pembaca berita, menjadi seorang konten kreator juga bisa, terus juga menjadi content writing. Terus campers atau camera person, editor, jadi penulis juga bisa sih sebenarnya. Kalau menurut aku untuk menjadi seorang news anchor lebih masuk ke jurnalistik karena di situ diajari tips-tips bagaimana berbicara di depan kamera. Kan kalau menurut gua mah kalau broadcast lebih tim belakang kamera gitu. Sebenarnya di broadcast maupun jurnalistik itu bisa-bisa aja, karena kan news anchor itu di BC juga kita bakal dilatih nih, kayak matkul semester 6 ini ada teknik olah vokal, jadi kita bisa dilatih juga kayak gimana sih harus yang benar untuk menjadi news anchor-nya juga. Tapi kalau misalnya BC itu emang sebenarnya lebih kayak di balik layarnya sih ya gitu. Tapi maupun BC atau jurnalistik untuk jadi news anchor sih masih bisa-bisa aja. Jurnal dong, karena kita diajarin dari awal, kita udah pernah praktek gimana jadi news anchor, gimana jadi kameramen, gimana, pokoknya mah. Pokoknya mah jurnal. Ya, kalau penasaran masuk jurnal aja udah. Di BC.
Mungkin untuk jadi apa ya, kayak jurnalisnya itu, anak jurnal ya tentunya bakal lebih handal gitu karena mereka bakal mempelajari hal itu gitu. Tapi menurut aku itu nggak menutup kemungkinan teman-teman yang bercita-cita untuk menjadi news anchor itu tetap masuk broadcasting gitu. Karena kan yang tadi kita tetap mempelajari hal-hal yang dasarnya sampai didukung gitu, istilahnya difasilitasi sama konsentrasi ini untuk bisa mengasah misalnya pede gitu di depan kamera, gimana penyampaian yang bisa diterima sama audiens itu juga kan ada di BC. Jadi kalau misalnya masuk BC bisa jadi news anchor gak? Kalau pertanyaan seperti itu bisa-bisa aja gitu. Jadi sukanya banyak banget, apalagi ketika kita dipercaya untuk memegang suatu project bareng teman-teman kita gitu. Dan itu benar-benar kayak sepenuhnya bisa kita yang handle gitu, dari konsepnya kan seperti apa, walaupun tetap dibimbing sama dosen kita tentunya ya. Dukanya itu ketika ada anggota tim yang sulit untuk diajak kerjasama gitu, atau bahkan kita sendiri yang apa ya, menghambat tim kita. Sukanya itu anak-anaknya seru banget, terus dosennya juga keren-keren, seru-seru, dan tugasnya itu berat tapi yang santai. Kalau misalkan kita emang ngerjainnya tepat waktu, tuh sebenarnya itu tuh santai tugasnya gitu. Kecuali kalian ngerjainnya deadliners, baru kayak pusing, kayak susah gitu. Terus tadi apa dukanya paling kayak kalau misalkan kita kan suka banyak kerja teamworknya nih. Jadi kalau satu orang yang gak bisa atau AFK gitu ya, jadi ya mau gak mau kitanya harus ngerangkul dan kayak nge-backup dia gitu loh. Sukanya yang pertama udah pasti jalan-jalan ke tempat-tempat baru gitu ya. Terus juga kita jadi lebih update soal berita, khususnya yang di UPI gitu. Karena tiap ada liputan kita ikut terjun juga gitu. Terus kalau dukanya ya tadi sih berpacu dengan waktu gitu, karena dikasih deadline-nya terlalu mepet biasanya. Kalau sukanya, ya itu kayak tadi gue bilang, jalan-jalan, terus seru gitu, ketemu orang-orang baru. Nah terus juga meliput kegiatan di UPI maupun luar UPI itu seru juga. Kalau dukanya, kadang misalnya disuruh bikin berita, nah di hari itu nggak ada hal yang menarik untuk diliput gitu sih. Dukanya berpacu dengan deadline dan tidak ada objek liputan. Suka duka, sukanya aku kayak banyak ilmu yang bermanfaat bagi ya, semuanya ilmu memang bermanfaat ya. Terus juga kayak tahu juga gimana sih cara nyusun komunikasi yang baik, terus strategi komunikasi yang baik, terus kayak nanganin isu yang benar tuh gimana, krisis yang benar tuh gimana. Kalau dukanya yaitu capek, terus juga kayak begadang, mau gak mau begadang ya. Dukanya ini sih kayak kantong mata aku kan kelihatan. Sukanya juga ya itu gitu ya, yang kayak tadi aku sebutin, di humas itu kita bisa lebih tahu gitu apa kerjaan di pemerintahan, kerjaan di swasta, kerjaan di perusahaan. Jadi kita bisa lebih kenal gitu pekerjaan-pekerjaan humas langsung itu kayak gimana. Untuk dukanya mungkin lebih kepada tugasnya ya, tugasnya yang cukup lumayan banyak, tapi kayaknya setiap konsentrasi punya banyak tugas masing-masing lah. Tapi kalau di humas ini ya cukup banyak, dan deadline-nya juga agak lumayan gak begitu lama gitu ya. Intinya buat teman-teman semuanya yang mau milih konsentrasi jurusan, jangan lihat dari karakter dosennya, jangan lihat dari omongan-omongan orang. Pilihan itu tergantung teman-teman semuanya gitu. Mau di broadcast, mau di jurnal, mau di humas, semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal gimana cara teman-teman metain itu dan sesuai sama passion, minat, dan bakat teman-teman. Pokoknya sebenarnya mau konsentrasi apapun sama aja ya, ada gelar kita teh sama semuanya kan, SIKOM, cuman ya pilih sesuai minat, passion. Pokoknya jangan milih karena takut dosen tertentu atau gara-gara pengen dapat nilai yang aman. Ini tuh kayak bekal kita nih buat nanti kerja, jadi jangan salah pilih. Saran dari gue adalah cobalah untuk sharing ke orang tua atau teman-teman, yakinin lagi diri sendiri kira-kira mau memilih humas, broadcast, atau jurnalistik, terus dibaca-baca juga mata kuliah yang akan dipelajari di penjurusan tersebut dan prospek kerja ke depannya. Pertama sih harus mantepin hati dulu ya, di antara 3 penjurusan ini tuh yang mana gitu, tanya-tanyalah ke cutting gitu atau research sendiri gitu. Tapi kalau buat masuk jurnalistik, yang pertama kalian harus siap untuk selalu keluar-luar gitu, maksudnya nyari berita, terus juga harus siap
bekerja under pressure gitu ya, karena deadline-nya sangat deket-deket, tapi worth it gitu, karena kalian jalan-jalan, dapat ilmu baru, yang tadinya nggak bisa ngedit tuh bakal bisa lah gitu, nggak cuma dibaca doang kok bisa ngedit gitu. Harus bekerja sama yang baik karena kita banyak teamworknya, dan jangan ragu kalau misalkan kalian nggak bisa edit, karena aku juga sama nggak bisa ngedit, tapi kita bakal belajar, jadi nanti juga pasti bakal bisa basic editingnya. Jadi nggak usah ragu-ragu, jangan mikir 2 kali buat masuk BC, karena BC seru banget, nggak akan nyesel masuk BC. Tapi kalau misalnya teman-teman ikut-ikutan jadi masuk konsentrasi itu karena ngikutin temen atau karena takut gak punya temen di konsentrasi berikutnya gitu, itu pasti bakal jadi kendala gitu buat teman-teman sendiri. Kita ngerjain tugasnya jadi ke pressure terus gitu, ngerasa ini kok tugas banyak banget, padahal ya emang kuliah nggak mau punya tugas gak usah kuliah gitu kan. Jadi jangan ngikutin teman gitu, kepisah dari gengnya nggak apa-apa, masa depan emang ada di tangan teman-teman, ada di tangan kamu sendiri gitu.